Sering nemu stiker kecil di buah apel atau jeruk pas belanja? Jangan cuma dikelupas terus dibuang ya. Angka-angka misterius itu bukan cuma hiasan atau kode harga, tapi rahasia kesehatan yang wajib kamu ketahui sebelum buahnya masuk ke mulut kamu. Selengkapnya kita bahas di Tahukah Kamu agar jadi tahu. Namanya kode PLU atau Price Lookup yang digunakan secara internasional. Kode ini hampir seluruhnya ditemukan pada buah impor seperti apel Fuji, pir Pakham, atau jeruk Sunkist yang dijual di supermarket atau toko buah modern. Buah lokal yang dijual di pasar tradisional umumnya tidak menggunakan sistem ini. Coba perhatiin jumlah digit dan angka depannya. Kode 4 digit awalan 3 atau 4 ini artinya buah ditanam secara konvensional, masih pakai pupuk kimia dan pestisida. Tipsnya wajib cuci bersih di bawah air mengalir. Kalau perlu pakai sabun khusus buah biar sisa pestisidanya hilang. Kode 5 digit awalan 9. Nah, ini juaranya. Berarti buah ini organik, ditanam alami tanpa bahan kimia berbahaya. Paling aman buat kesehatan, meski biasanya harganya sedikit lebih mahal. Kode 5 digit awalan 8. Kalau ketemu ini artinya buah sudah dimodifikasi secara genetik atau GMO. Meski di beberapa negara masih diperdebatkan, intinya kamu harus lebih selektif dan tahu apa yang kamu konsumsi. Tapi khusus buah dengan kode ini agak jarang ditemukan sih di Indonesia. Kode PLU ini adalah standar dari International Federation for Produce Standards (IFPS). Karena Indonesia mengimpor banyak buah dari luar negeri, kode ini otomatis ikut terbawa sebagai sistem identifikasi kasir dan inventaris stok. Tentang angka 8 GMO, banyak informasi yang beredar menyebutkan angka 8 itu berbahaya. Padahal secara teknis itu hanya label metode pemulihan tanaman. Namun karena sentimen konsumen terhadap GMO seringkali negatif, banyak produsen memilih untuk tidak menempelkan label tersebut atau menggunakan varietas non-GMO. Tapi jangan bingung kalau beli mangga atau pisang lokal di pasar dan tidak ada stikernya. Itu normal karena sistem PLU ini sifatnya sukarela atau voluntary dan lebih banyak digunakan untuk perdagangan lintas negara atau ekspor-impor. Selain kodenya, tahukah kamu ada satu hal lagi yang sering ditanyakan? Mungkin kamu pernah tidak sengaja menelan sedikit sisa kertas stiker ini. Kabar baiknya, stiker buah secara teknis dikategorikan sebagai food grade. Kertas dan lem yang digunakan aman jika tertelan dalam jumlah yang sangat kecil. Meski tentu saja sangat disarankan untuk dilepas sebelum dimakan. Sementara untuk buah dengan kode awalan 3 atau 4, mencuci dengan air saja terkadang tidak cukup karena pestisida seringkali bersifat berminyak agar tidak luntur saat hujan. Gunakan larutan air dengan sedikit baking soda atau cuka apel selama 15 menit untuk membantu meluruhkan residu kimia di kulitnya secara lebih maksimal. Tapi banyak juga yang mencuci buah dengan sabun cuci piring biasa. No ya, sebaiknya jangan. Pori-pori kulit buah bisa menyerap zat kimia dari sabun tersebut. Cara terbaik tetap menggunakan larutan alami seperti garam atau baking soda, atau jika memang harus menggunakan sabun, pastikan itu adalah sabun khusus food grade yang memang diformulasikan untuk bahan makanan. Selain stiker, perhatikan juga permukaan buah yang tampak sangat mengkilap. Itu adalah lapisan lilin atau waxing. Fungsinya untuk menjaga kelembapan agar buah tidak cepat layu selama perjalanan jauh dari luar negeri ke Indonesia. Lapisan ini aman dikonsumsi, tapi jika kamu merasa terganggu, kamu bisa mengeriknya perlahan atau mengupas kulitnya. Kamu pernah dengar nggak? Ada mitos nih, kenapa pisang yang diletakkan dekat apel jadi lebih cepat busuk? Nah, tahukah kamu itu karena pisang mengandung gas etilen. Gas etilen ini sebenarnya adalah hormon alami berbentuk gas yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau di dunia buah-buahan, gas ini sering dijuluki sebagai hormon pematangan. Nah, secara teknis, etilen berfungsi untuk mempercepat proses perubahan pati menjadi gula, melunakkan tekstur buah, dan mengubah warna kulit buah, misalnya dari hijau ke kuning. Terus kita kadang bingung, bahkan sering berantem soal pertanyaan ini.
tomat itu buah atau sayur? Jawabannya tergantung siapa yang Yupips tanya. Kalau tanya ke Koki, tomat itu sayur karena rasanya gurih dan biasanya dimasak buat laut. Tapi kalau tanya ke ahli botani, tomat itu murni buah. Kenapa? Karena dalam ilmu tumbuhan aturannya simple banget. Kalau dia punya biji di dalamnya, itu namanya buah. Karena buah asalnya dari bunga yang mekar, lalu punya anak berupa biji. Jadi bukan cuma tomat, tapi timun, cabai, terong, bahkan labu itu sebenarnya adalah buah-buahan loh Yupips. Kalau dia nggak punya biji, itu baru sayur. Sayur itu adalah bagian tubuh tanaman yang lain. Bisa berupa daun seperti bayam, batang seperti asparagus, atau akar umbi seperti wortel dan kentang. Jadi simpelnya nih, buah itu adalah wadah biji, sedangkan sayur itu adalah bagian tubuh tanaman. Menarik kan, Pep? Jadi, trivia-trivia menarik ini sayang banget kalau kita nggak sharing ya, Yupips. Apalagi soal stiker kecil dan tampilan mengkilap pada buah bukan sekedar hiasan atau tanda bahwa buah itu mahal. Itu adalah data teknis yang disediakan agar kita tahu persis apa yang akan kita konsumsi. Dengan memahami kode PLU, cara mencuci yang benar hingga fungsi lapisan lilinnya, kita bisa mendapatkan manfaat nutrisi buah secara maksimal tanpa perlu khawatir dengan residu yang menyertainya. Karena kesehatan jangka panjang dimulai dari ketelitian kita dalam memilih apa yang ada di atas meja makan. Saya Sarah Sabita Suceng, ketemu lagi pada episode menarik lainnya di Tahukah Kamu agar kita jadi tahu. Bye-bye!